yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama pada minggu pagi hari ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang pengasih, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang tak berkesudahan bagi setiap kami. Kami merayakan kebaikan Tuhan dan mensyukuri kasih setia Tuhan. Pada minggu pagi hari ini, walau kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, beribadah secara live streaming, tapi kami terus bersyukur Tuhan baik bagi kami. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kami yakini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Roh Kudus, mari urapi kami, agar setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan, dan melalui kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, kami beroleh semangat yang baru, keyakinan yang semakin teguh bahwa Tuhan bersama dengan kami melewati setiap persoalan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga mampu menyuarakan isi hati Tuhan dan memberitakan kebenaran firman-Mu yang tak terbatas itu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama di minggu pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia. Jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan telah dibacakan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat GBKP Runggun Jakarta Pusat yang dikasihi Tuhan, Shalom menjuah-juah. Walau kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing dan belum bisa bersekutu bersama di rumah Tuhan karena situasi yang belum memungkinkan, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita mengalami lawatan Tuhan melalui ibadah live streaming kita saat ini. Dan tema kita pada minggu pagi hari ini ialah setia akan janjinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamai Minggu Misericordias Domini, yang artinya minggu kasih setia Tuhan, minggu lias ate di bata.
Bagaimana kita dalam minggu ini boleh merasakan kasih karunia Tuhan, boleh mengingat, merasakan dan mensyukuri kasih setia Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat, merasakan, mensyukuri kasih setia Tuhan akan sangat mudah jika kondisi hidup dan situasi hidup kita sedang baik. Tapi apakah semudah itu juga kita menikmati kasih setia Tuhan, mensyukuri kasih setia Tuhan di tengah-tengah situasi hidup kita yang tidak baik atau bahkan sulit? Apakah semudah itu kita mensyukuri kasih setia Tuhan di saat kita sedang terpuruk seperti saat ini? Semudah itukah kita merasakan kebaikan Tuhan ketika di sekeliling kita banyak yang di PHK, usaha kita tutup, atau mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ekonomi kita sulit, usaha kita tidak berjalan, kita tidak bisa melakukan apa-apa karena dampak COVID-19 seperti yang kita hadapi saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kasih setia dan kebaikan Tuhan tidak tergantung pada baik buruknya kondisi dan keadaan kita. Dalam keadaan apapun, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kondisi seperti apapun sebenarnya tidak mempengaruhi kasih setia Tuhan bagi saudara dan saya. Allah tetap mengasihi kita dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Dan karena itu dalam keadaan apapun, sesulit apapun saat ini, mari kita imani dan kita yakini Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita. Sebagaimana yang diungkapkan Paulus tadi dalam teks invokasio kita, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Apa kata firman Tuhan? Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu, melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Dia Allah yang setia, yang akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung segala sesuatu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian teks ini menekankan bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia sekalipun kita dikenai berbagai macam pencobaan. Dan kesetiaan Allah itu ditunjukkan dengan memberi kekuatan kepada kita untuk mampu mengatasi setiap pencobaan yang datang. Dari teks ini kita belajar bahwa kesetiaan Allah bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Kesetiaan Allah tidak membuat perjalanan hidup kita tanpa tantangan dan cobaan. Tapi sekalipun ada cobaan dan pergumulan, kita diyakinkan bahwa semua itu tidak akan lebih dari kemampuan kita. Dan Allah yang setia itu yang akan memberikan kekuatan dan jalan keluar, sehingga kita dapat melewatinya, cakap menanggung segala perkara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejalan dengan teks khotbah minggu ini, melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tadi, kita juga belajar tentang kesetiaan Allah. Ada 3 persoalan dalam perikop ini. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kedua, persoalan tentang kelebihan menjadi orang-orang Yahudi. Persoalan yang kedua ialah tentang kesetiaan Allah pada janjinya. Yang persoalan yang ketiga tentang kebenaran Allah dalam mengadili dosa. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Dari teks ini kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi seringkali menyombongkan diri sebagai umat pilihan Tuhan. Lalu menghina orang-orang lain di luar Yahudi, orang-orang lain non-Yahudi, sebagai bangsa kafir tidak berhukum, tidak akan selamat dan sebagainya. Tapi apakah dengan kesombongan itu membuktikan mereka lebih hebat dan patut dicontoh? Ternyata tidak. Mereka pun sama-sama dihukum oleh Allah karena berbuat dosa. Kesombongan rohani karena statusnya sebagai umat pilihan telah membutakan mata rohani orang-orang Yahudi. Dan mereka berpikir bahwa status keyahudian dan sunat cukup aman bagi mereka untuk tetap selamat sekalipun berbuat dosa dan hidup sesukanya. Tapi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi, mereka menganggap remeh panggilan dan anugerah Allah atas hidup mereka sebagai umat Tuhan. Walau mereka memang memiliki hak istimewa sebagai bangsa pilihan, tapi teguran Paulus hari ini menegur umat Yahudi yang menganggap remeh panggilan dan anugerah Allah atas hidup mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, karena itu Paulus mempersoalkan kesejatian umat Yahudi sebagai bangsa pilihan. Dan menurut Paulus, yang terpenting sebagai ciri sejati umat pilihan adalah bagaimana sikap hidup dan perilaku etis dalam keseharian, bukan tanda-tanda lahiriah, sunat dan sebagainya. Bukan itu yang paling penting untuk menunjukkan jati diri dan ciri sejati sebagai umat pilihan. Pernyataan Paulus ini memang menimbulkan reaksi dari orang-orang Yahudi sehingga mereka mempertanyakan, kalau begitu apa kelebihan sebagai orang Yahudi yang dipilih oleh Tuhan. Dan Paulus katakan tadi banyak sekali di dalam segala hal, tapi yang terutama Paulus menekankan bahwa kelebihan orang Yahudi adalah bahwa Allah mempercayakan firman-Nya pertama-tama kepada mereka sebagai umat yang terpilih. Bukan karena mereka lebih istimewa dibanding bangsa lain, bukan karena mereka lebih kudus dan lebih baik dari bangsa lain, tapi Allah memilih mereka sebagai umat yang terpilih. Dan Tuhan mempercayakan firman-Nya pertama-tama bagi mereka. Artinya melalui teks ini kita memahami maksud Paulus. Menjadi umat pilihan bagi bangsa Yahudi bukan sebuah kesombongan seharusnya, tapi justru menjadi sebuah panggilan yang istimewa yang harus dipertanggungjawabkan. Dan Paulus menegaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk menyombongkan diri. Tapi seharusnya mereka sadar akan tugas panggilan mereka sebagai orang yang pertama yang dipercayakan Allah menerima firman-Nya. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Sini Paulus berbicara tentang kesetiaan Allah. Menarik melihat permainan kata yang terdapat dalam bagian ini, di mana Paulus mengajukan pertanyaan, apakah Allah akan tetap setia jika orang Yahudi tidak setia? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang krusial dan penting. Apakah Allah akan tetap setia jika kita tidak setia? Dan Paulus menjawab tegas, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketidaksetiaan manusia tidak akan pernah membatalkan kesetiaan Allah.
Artinya Allah tetap setia sekalipun manusia tidak setia. Allah akan tetap setia sekalipun umatnya mengkhianatinya. Allah akan tetap setia sekalipun umatnya berlaku tak setia. Dan itu berarti Allah kita adalah Allah yang tidak berubah dalam kesetiaan dan janjinya. Apapun yang terjadi. Pernyataan ini dikontraskan Paulus dengan mengatakan sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Ini pernyataan yang sangat kontras dari Paulus. Dan konsep ini sangat penting untuk membedakan dua pribadi beserta atributnya. Yang pertama, Paulus dengan sangat kontras menggambarkan bahwa Allah adalah benar. Kata benar di dalam bahasa Yunani menggunakan kata aletes yang berarti kebenaran sejati atau kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Dan itulah karakter Allah. Dan yang kedua, Paulus mengkontraskan sifat Allah dan karakter Allah itu dengan karakter kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia dikatakan pembohong. Apa pentingnya pernyataan Paulus yang mengkontraskan karakter Allah dan karakter manusia di sini? Bapak, Ibu, saudara-saudara. Paulus mau menegaskan bahwa begitu kontras sifat Allah dan manusia. Sekaligus Paulus mau mengajarkan prinsip bahwa meskipun manusia seringkali tidak setia, tapi Allah akan tetap setia. Kenapa? Karena Allah bukan pembohong. Karena Allah setia dan benar. Setia dan benar itu adalah sifat dan karakter dari Allah itu sendiri. Jadi bukan tergantung seperti apa kita. Ketidaksetiaan kita manusia tidak akan pernah membatalkan kasih setia Allah. Dan saat ini apapun yang kita hadapi, bagaimanapun situasi hidup kita, sesering apapun mungkin kita mengakui kesalahan dan dosa kita. Tapi firman Tuhan meneguhkan dan menghibur kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara yang mengikuti live streaming ini, Tuhan setia kepada saudara. Dan Tuhan akan tetap menyatakan kasih setianya dalam segala situasi apapun. Dan tema kita minggu ini, Allah setia akan janjinya. Setia akan janjinya sebenarnya sudah ditunjukkan dan dibuktikan oleh Allah kepada umatnya. Sekalipun berkali-kali bangsanya mengkhianati, memberontak, meninggalkan Allah. Dengan menyembah Allah lain, menyembah berhala. Bahkan dalam perjalanan bangsa ini dituntun oleh Allah dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bangsa ini juga meninggalkan Allah dengan menyembah patung lembu emas. Akan tetapi sekalipun berulang kali bangsa ini sudah menyakiti Allah. Bangsa ini sudah menunjukkan ketidaksetiaan dan mengkhianati Tuhan. Tapi berulang kali juga Allah mengampuni mereka. Sebagaimana yang diungkapkan Musa pada bacaan Alkitab kita yang pertama, Bilangan 14 ayat 17 sampai 19 tadi. Musa menggambarkan bagaimana Allah Israel sebagai Tuhan yang panjang sabar. Sebagai Tuhan yang kasih setianya berlimpah-limpah. Tuhan bukan hanya besar dalam kemurahannya, tapi Tuhan juga adalah Allah yang tak terbatas dalam pengampunannya. Walaupun bangsa Israel selalu tak setia, dan selalu memberontak terhadap Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada bangsanya. Karena Dia menghargai janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.
perhatikan apa implikasinya. Tema dan renungan kita pada minggu pagi hari ini, Minggu Lias Ate Dibata, Minggu kasih setia Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalaupun saat ini situasi kita sedang sulit, sudah hampir 1 bulan ini kita beribadah secara live streaming, sudah lebih dari 1 bulan kita harus stay at home, dibatasi dalam ruang dan gerak kita, khususnya kam kerina, senina turang kami, perpulungan Tuhan, si perbinaga, si usahandu harus tutup untuk sementara ini. Mungkin paksa nakal, latih akap ndur tangkal. Mungkin basukurundu sangana susah dengan gulut. Mungkin litkam singarana uang masuk lalit, sementara uang keluar harus tetap darat. Mungkin ada banyak orang yang bertanya saat ini, bagaimana aku bisa merasakan kasih setiamu Tuhan? Adi bagaimana situasi si kualakan. Mungkin ada kita yang berkata saat ini, bagaimana aku bisa meyakini dan melihat lias hati di bata. Adi situasi si kuhadapi berat kel paksana. Mungkin lihat kita singata kenca uganingku, kelengate duman bangku Tuhan. Adi berat kel sangana kuakap paksa eda. Hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman-Nya kiranya meneguhkan kita, siapapun kita yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini dari rumah kita masing-masing. Firman Tuhan meneguhkan kita, ulah sangsi, ulah biar, ulah ragu, tetaplah yakin dan berpengharapan. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan setia, dan Tuhan yang setia itu yang akan menolong kita melewati semua keadaan ini. Amin. Dan sebagaimana invokasio kita tadi katakan, pencobaan ini tidak akan melebihi kemampuanmu. Dan Dia Allah yang setia itu akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, memberi jalan keluar, sehingga kita mampu melewati badai pencobaan ini. Poin yang kedua, Paulus menegur dengan keras kesombongan rohani dan pemahaman yang keliru di kalangan orang-orang Yahudi yang beranggapan bahwa mereka tidak akan pernah mengalami murka Allah, sekalipun mereka melakukan kejahatan, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tapi Paulus mengatakan, jika Allah tidak menghukum orang yang berlaku jahat dan melakukan yang tidak benar, apakah Allah itu adil? Menurut Paulus, orang yang berpikir memanfaatkan kasih setia Tuhan sebagai alasan berbuat jahat, orang seperti itulah yang layak dihukum. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah hidup kekristenan kita seperti itu juga? Merasa bahwa kita memiliki hak istimewa seperti juga orang Yahudi pada umumnya. Apakah kita juga merasa kita memiliki hak istimewa dalam 6 hari Senin sampai Sabtu kita berbuat dosa, dan nanti pada hari Minggu kita bertelut memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan setelah kita menerima pengampunan dosa kita berkata dosa kita sudah diampuni, kita sudah bebas untuk berbuat dosa lagi. Jika kita masih menganggap karena kita punya hak istimewa sehingga kita masih tetap berbuat dosa dengan sengaja, jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun Anda, hari ini firman Tuhan menegur kita, bertobatlah. Hormatilah anugerah Allah atas hidup saudara. Hargai dan hormatilah kasih setia Tuhan atas hidup Anda. Dan poin yang ketiga, meskipun Ia setia,
tapi Dia juga adalah Allah yang adil. Jangan salahkan anugerah dan kesetiaan Allah untuk melegalkan perbuatan dosa kita. Anugerah Allah harusnya disertai pertanggungjawaban sebagai respon kita dengan melakukan perbuatan baik yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir, mengucapkan kata setia itu memang mudah, tapi tidak semudah itu menepatinya. Kalau Allah kita adalah Allah yang setia, maka hari ini mari belajar menjadi pribadi yang setia. Mari menghargai setiap kata yang kita ucapkan. Ulah kari ilantik jadi pengurus. Ulah jadi jelma si ngadi ngerana, ngadi inget nakai si belas kena. Belajarlah jadi pribadi yang setia dalam setiap kata yang kita ucapkan. Belajarlah menjadi pribadi yang setia atas setiap kerja dan tanggung jawab kita yang sudah dipercayakan kepada kita. Jangan pernah jadi pengurus yang senang dilantik, tapi setelah dia dilantik belum habis periodenya, dia sendiri tidak tahu seksi apa dia. Lupakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadilah pribadi yang setia untuk setiap janji yang sudah kita ikrarkan. Karena itu jangan pernah gampang berjanji kalau tidak siap menepati. Ulah melukah sakel erjanji, erpadan. Adilah kita ngasup nepatisa. Baginden karunina. Adina lembu jemak nalina, adina jelma jemak janjina, ugange dageningku. Kayaknya istilahnya ya. Ugange dageningku nandangi kena, adina lembu jemak nalina, adina jelma jemak janjina, ugange dageningku nandangi kena. Manusia yang dipegang adalah janjinya. Dan mari belajar menjadi pribadi yang setia dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Setia dalam setiap janji yang kita ucapkan dan kita ikrarkan. Setialah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah Tuhan yang setia. Memenuhi janjinya atas saudara dan saya. Sekalipun berat jalan yang harus kita tempuh. Belajarlah setia kepada Tuhan. Belajarlah setia kepada sesama. Sekalipun banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi janji Tuhan, siapa yang setia sampai mati. Siapa yang setia sampai akhir. Dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Tanda kemenangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda, mari terus alami kasih setia Tuhan. Atas janji yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Dan mari terus belajar dan berjuang. Menjadi pribadi yang juga setia kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah menyambut kebenaran firman-Mu di minggu Lias Ate di Bata ini. Mengajar kami untuk mengingat mensyukuri kasih setia Tuhan.
menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan firman-Mu meneguhkan kami bahwa apapun yang terjadi, baik buruk situasi yang kami hadapi, setia atau tidak setia kami, ternyata tidak ada yang sanggup membatalkan kasih setia Tuhan atas kami. Dan mampukan kami untuk juga terus belajar sebagaimana Allah telah setia bagi setiap kami yang percaya. Ajar kami juga untuk terus juga setia kepada Engkau. Setia dalam setiap hidup kami. Setia pada setiap kata yang kami ucapkan. Menjadi pribadi yang setia dalam tanggung jawab tugas yang dipercayakan bagi kami. Menjadi pribadi yang setia dalam setiap janji yang kami ikrarkan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan Tuhan kiranya memampukan kami juga melewati setiap pergumulan kami dalam kehidupan kami. Karena Allah yang setia itu yang akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap pencobaan yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.